Demikian kerugian itu nanti akan dibagi-bagi antara asuransi dan reasuransi yang berpartisipasi. Jadi kita bisa lihat bahwa risiko itu sebenarnya disebarkan seluas mungkin sehingga terjadi kerugian di Jakarta. Barangkali ada perusahaan reasuransi yang di Qatar atau di Bahrain juga harus bayar sebagian klaim tanpa Bapak Ibu publik ketahui, karena mekanisme asuransi reasuransi bekerja di belakangnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Deddy sudah berbagi ilmu yang sangat jelas. Jadi sekarang kita tahu persis apa bedanya antara risk transfer dengan risk sharing, yang membedakan konsep asuransi dengan takaful atau retakaful. Saya kira ada beberapa pertanyaan juga. Dipersilahkan untuk yang mau menanyakan. Silakan. Barangkali tadi ada yang juga kurang puas dengan masalah perbankan juga bisa saja, tapi tentu yang terakhir ini Pak Delil masalah insurance atau retakaful. Oke, Pak Hanif. Kemudian Pak Arif di belakangnya. Kalau ada Pak Dika dulu ya. Oke, jadi silakan Pak Hanif. kalau masih ada waktu. Pak, kalau ada waktu aja Pak. Bisa. Saya mau menanyakan mengenai asuransi di takaful. Untuk asuransi jiwa itu masuk dalam produk atau karena kan juga menyangkut masalah Ketidakpastian. Asuransi jiwa masuk produk. Jadi pertanyaannya, apakah asuransi jiwa termasuk produk dalam takaful karena ada unsur ketidakpastian gitu ya. Yang kedua Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita mendapat kesempatan menerima banyak ilmu dari tidak berbicara kita Profesor Budi, Pak Denny Hera dan Pak Satyamu Buwanto. Banyak sekali hampir semua saya rasa kita mendapatkan solusi apa-apa yang kita pikirkan sebelumnya, apakah sesuai sadar atau enggak. Tapi saya ingin bertanya kepada mungkin bukan bertanya, tanggapan saja. Tadi pada waktu pembukaan Pak Rosi Munir sedikit agak global gitu membicarakan mengenai ekonomi Islam, yang mana terjadi perpindahan sumber alam yang seharusnya dimiliki oleh negara seperti Indonesia ternyata tidak dimanfaatkan, artinya tidak untuk rakyat kita gitu, tapi lebih banyak keuntungannya diambil oleh negara-negara maju yang notabene karena sistem ekonomi kapitalis dan yang disupport oleh sistem perbankan mereka ya, yang sekarang ini kita pakai. Nah, bagaimana tanggapan dari mungkin Profesor Luki yang bisa menjawab lebih detail ya, mengenai hal ini, karena saya pikir bahwa selama ekonomi kapitalis ini masih paham-pahamnya itu masih diikuti, saya rasa perbankan syariah itu akan sulit untuk berkembang. Karena seperti kita tahu bahwa kapitalis sangat simpel saja bahwa kapitalis itu sangat mendukung sifat manusia yang serakah. Sementara Islam itu menahan keserakan manusia. Saya rasa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dika yang terakhir silakan. Saya lempar. Iya, makanya saya itu sebenarnya biar di shot aja. Nanti shotnya. Ini saya nggak nanya, minta di shot aja. Repotin. Penanggungnya atau orang tuanya meninggal itu kan di sharing juga kalau kita pakai sharing. Namun kalau misalnya yang tertanggung, misalnya anaknya meninggal, itu bagaimana konsepnya? Kalau di insurans
nanti yang akan didapat oleh si anak ketika nanti kan diserahkan free kepada orang tuanya. Nah, bagaimana dengan sistem Islam? Kemudian juga saya tanyakan, apakah uang tadi yang diterima orang tuanya itu sah halal atau enggak? Oke, terima kasih. Insya Allah jelas pertanyaannya, mungkin susah jawabnya bagi saya, jadi silakan. Nanti Pak Ugi dan Pak Agus menambahkan, silakan. Oke. Kamu melawak terus. Dari Pak Amin, apakah asuransi jiwa juga termasuk produk takaful? Semua produk asuransi konvensional pada dasarnya bisa ditakafulkan. Jadi semua yang haram di konvensional itu bisa ditakafulkan, termasuk asuransi jiwa. Dan asuransi jiwa di takaful tidak dikenal sebagai life takaful, bukan kadang kita punya life insurance, tapi di takaful kita tidak mengenal istilah life takaful. Sepertinya ada kaitannya dengan keberatan ulama bahwa kita tidak mengasuransikan kehidupan seseorang sebenarnya, nyawa seseorang yang bukan urusan manusia, gitu ya. Jadi penggunaan terminologi itu tidak tepat sesungguhnya. Oleh karena itu takaful lebih cenderung menggunakan terminologi family takaful, takaful keluarga. Logikanya adalah bahwa apabila sebuah keluarga dengan seorang ayah misalnya yang bekerja, dan ayah ini adalah sumber pendapatan utama keluarga itu, jadi keluarganya dihidupi dengan gaji yang dia terima misalnya. Lalu kalau terjadi sesuatu pada sang ayah ini, maka yang terjadi adalah keluarganya menjadi kehilangan tempat pendapatan pencarian atau pendapatan income. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini asuransi jiwa ini adalah family takaful ini adalah untuk mengatasi persoalan di mana keluarga menjadi kehilangan pendapatan income, menjadi kehilangan kehidupan karena meninggalnya atau terjadi kecelakaan pada sumber pencariannya ini, bapak atau ayah tadi. Ya. Apakah dia bisa ada produk di takaful? Ya, bahkan banyak produk yang di takaful untuk family takaful ini. Dan terutama untuk Indonesia situasinya justru family takaful yang justru memperlihatkan kembangan jauh lebih menggembirakan dibandingkan general takaful. Bagaimana dengan ketidakpastian doror yang ada? Seperti kita katakan tadi, ketidakpastian yang terkait dengan risiko, ketidakpastian yang terkait dengan kemungkinan terjadinya loss, bukanlah sesuatu yang bisa kita hilangkan. Masalahnya sekarang kita bagaimana mengelolanya agar sejalan dengan syariat, dan mekanisme resharing di bawah takaful inilah yang dianggap dan disetujui oleh para ulama sesuai sejalan dengan syariat. Karena tidak ada salahnya kan kita saling tolong-menolong untuk membantu orang lain, saudara kita yang lain yang sedang mengalami kesusahan disebabkan oleh bencana yang terjadi. Komentar Pak Arif tadi Pak Ugi, jadi Pak Ugi saja yang menjawab karena itu paling susah kayaknya. Yang paling susah kita kasih Pak Ugi aja. Dari Pak Nike, bagaimana konsep asuransi pendidikan di takaful? Saya gambarkan sedikit family takaful itu yang saya jelaskan tadi sepenuhnya memperlihatkan bagaimana takaful mengelola risiko sebenarnya, mengelola risiko, membagi-bagi risiko. Tetapi kenyataan di lapangan produk konvensional maupun syariah, takaful maupun konvensional, terutama untuk family sudah banyak mengalami inovasi sehingga bergabung dengan produk-produk finance lainnya, misalnya digabungkan dengan tabungan atau dengan investasi. Asuransi pendidikan atau takaful untuk pendidikan salah satu produk yang sebenarnya hibrid antara